Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskarima Aziza, NIM 102190124 akan menjelaskan materi mengenai kelompok 2. Yang pertama, telaah Undang-Undang Advokasi. Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, seseorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma atau juga atas dasar mendapatkan honorarium dari kliennya. Yang kedua, latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Agar setiap orang mengetahui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. Yang ketiga, deskripsi Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Pengacara. Deskripsi UU Advokat untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk undang-undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kode Etik Pengacara. Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Yang keempat, persyaratan profesi advokat, yaitu A. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau juga pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya sekitar 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pada pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, lulus ujian yang sudah diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun dan terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan juga mempunyai suatu integritas yang tinggi. Yang selanjutnya, ruang lingkup profesi advokat. Profesi advokat adalah instrumen badan peradilan untuk menegakkan hukum dan kebenaran dalam negara hukum. Selain daripada itu, advokat juga berperan di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan dalam pergaulan antara bangsa, melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat, serta pembaruan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, advokat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Yang selanjutnya, kategori layanan pasif dan non-litigasi seorang advokat. Dan layanan yang bersifat aktif seorang pengacara, yaitu pembela. Yang kedua, pelayanan aktif lainnya yang bersifat litigasi. Yang selanjutnya, peluang dan tantangan sarjana syariah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sarjana syariah masih diperlakukan secara diskriminatif dengan lulusan fakultas hukum. Padahal secara de jure, lulusan fakultas syariah sudah dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Agama. Bahkan dapat diangkat sebagai hakim agung yang dapat mengadili perkara-perkara kasasi dari pengadilan di luar pengadilan agama. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum. Sarjana syariah yang mempunyai keinginan memasuki profesi advokat akan mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan paling utama berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal dan tidak sedikit faktor eksternal yang dapat menguburkan niat dari sarjana syariah untuk menjadi pengacara. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.